Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wulantami dengan NIP 03011 3822 dari Universitas Sriwijaya. Dari jurusan Teknik Sipil, saya akan menjelaskan tentang safety induction. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu safety induction. Safety induction itu adalah sebuah kegiatan pengenalan serta pembekalan mengenai prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kepada pekerja atau tamu sebelum memasuki area kerja, pabrik, proyek, ataupun fasilitas tertentu. Tujuannya agar semua orang memahami risiko yang ada dan mengetahui cara kerja serta bertindak dengan aman. Oke, peraturan umum kerja. Oke, sebelumnya kita akan mengenal dulu tentang safety peralatan, yaitu berupa APD. APD itu sendiri itu terdiri dari rompi, helm, dan juga sepatu, dan juga pengaman lainnya yang membantu dan juga melindungi kita dari segala macam resiko yang mungkin terjadi. Dan paling utama nih, biasanya tuh dalam skala proyek besar atau proyek pembangunan di teknik sipil, penggunaan rompi, helm, itu sebagai penanda juga. Penanda juga seperti apakah dia adalah seorang pekerja, atau dia seorang pengawas, ataupun dia seorang owner, itu bisa kita lihat dari helm, warna helm, ataupun juga dari warna rompinya. Kemudian ada sepatu. Sepatu ini penting banget ya. Sepatu ini melindungi kita dari segala macam kemungkinan yang ada di tanah berupa benda tajam ataupun eh, kejatuhan benda-benda keras yang bisa mencederai kaki kita. Dan beberapa lagi kayak APD, alat-alat APD nih selain yang wajib nih, eh, helm, rompi, dan sepatu. Ada juga APD yang membantu dalam suatu pekerjaan seperti earbud yang membantu kita dalam eh yang membantu kita agar pendengaran kita ini menjadi lebih baik, lebih baik eh, ketika kita mengaplikasikan mesin-mesin yang memiliki suara yang sangat keras. Kemudian ada sarung tangan agar tangan kita tuh tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor atau yang berbahaya. Dan ada juga kacamata yang sebagai pelindung mata kita dari debu ataupun dari sinar. Kemudian, kita harus mengetahui nih, di dalam suatu proyek memiliki peraturan di mana kita tidak boleh melakukan segala hal-hal yang dilarang dalam suatu proyek, seperti dilarang masuk, dilarang mendekati area yang berbahaya tanpa peralatan ataupun izin dari pemilik proyek atau pengawas proyek, dan juga beberapa peraturan penting seperti dilarang merokok ataupun mengotori lingkungan. Dan ada juga nih dalam suatu proyek nih kita sebagai eh, orang, sebagai tamu atau pekerja, kita juga harus tahu nih batas-batas kita di mana suatu daerah di suatu proyek itu tidak boleh kita masukin. Kayak daerah yang berbahaya itu kayak memiliki resiko, kayak resiko yang kemungkinan bisa mencederai atau mencelakakan tanpa adanya pengawasan ketat dari pengawas ataupun juga pemilik proyek. Oke, hazard identification. Oke, hazard identification ini saya jelaskan dulu. Itu berupa kayak penanda atau juga rambu yang memberitahu nih seberapa nih bahayanya lokasi proyek yang kita kunjungi atau sebuah proyek yang eh, kita awasi. Nah, beberapa nih eh, peraturan dibuat nih berdasarkan warna. Ada warna merah yang menandakan adanya bahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Ada warna orange yang menandakan peringatan atau awas. Tapi dalam konteks ini bisa menyebabkan luka parah hingga kematian. Ada kuning menandakan Anda harus lebih waspada dan hati-hati. Warna biru
kita harus memberikan perhatian khusus dan menggunakan alat pelindung diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat memasuki area kawasan proyek. Kemudian ada warna hijau yang menandakan artinya keamanan dan keselamatan digunakan untuk menunjukkan lokasi peralatan kesehatan dan keselamatan bahwa mengindikasikan bahwa pekerjaan dilakukan adalah pekerjaan yang aman. Oke, ini adalah contoh salah satu rambu-rambu yang menandakan eh, mara bahaya seperti artikel hazard yang berarti bahwa daerah tersebut memiliki tegangan listrik yang tinggi, fire hazard yang berarti daerah tersebut memiliki kemungkinan kebakaran atau api yang besar. Kemudian ada warning sign berarti daerah yang berbahaya yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa izin dan pengawasan. Hot surface yang berarti daerah itu panas dan menyebabkan cedera berupa luka bakar. Ada frostbite rise berarti kayak suhu di situ sangat rendah. Dan kemudian daerah tersebut adalah ada toksik yang berarti daerah tersebut itu memiliki racun yang dapat mencelakai atau membuat kecacatan. Oke, lanjut aja. Oke, prosedur kerja yang aman. Oke, di sini nih ada beberapa nih prosedur kerja, yaitu ikuti job safety analysis, laporkan kondisi tidak aman ke supervisor, lakukan toolbox meeting sebelum shift, tidak bekerja di sendirian di area berisiko, dan pastikan alat dan mesin telah diperiksa sebelum digunakan. Safety induction di proyek. Oke, saya akan mengambil contoh proyek. Oke, yang pertama adalah rompi safety. Health safety helm, dan juga steel to cap. Nah, di sini ya, penggunaan helm, rompi, dan juga sepatu ini sangat menjadi kayak kewajiban nih ketika seorang yang bekerja di suatu proyek memasuki area proyek. Helm yang berguna sebagai pelindung kepala, rompi sebagai pelindung tubuh, dan juga sebagai penanda bahwa pekerja ini memiliki jabatan apa dan bekerja sebagai apa. Kemudian steel toe cap itu sepatu khusus untuk proyek di mana dia itu memiliki lapisan baja untuk melindungi kaki dari hantaman atau juga kemungkinan cedera pada kaki. Ini adalah meeting sebelum melakukan pekerjaan proyek di mana kita membahas tentang keamanan proyek, permasalahan proyek, dan juga memberikan saran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan eh, yang terjadi yang ada di proyek agar keamanan bagi pekerja dan juga petugas proyek itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, ini salah satu rambu peringatan di proyek. Bisa dilihat sendiri. Oke, thank you.